الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah yaitu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada dalam keduanya. Seakan-akan musannif mau menerangkan kepada kita bahwasanya setelah kita mengetahui di pertemuan kemarin yang namanya ma'rifat, yaitu adalah seseorang mengiktikadkan dengan iktikad yang jazim, lagi muwafaqah pada hak dengan dalil, maka seakan-akan beliau di sini ingin memberikan praktek bagaimana kita menjalankan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di pertemuan sebelumnya itu. Dalam artian seperti ini, yang namanya ma'rifat itu adalah i'tikad yang jazim, muwafaqah pada hak dengan dalil. Kita ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau mengenal Allah Ta'ala, ma'rifat Allah Ta'ala, berarti harus mengiktikadnya dengan jazim, sesuai dengan fakta dan lagi dengan dalil. Bagaimana cara mempraktekkan guyut-guyut yang tersebut? Bagaimana mempraktekkan
teori yang barusan disebutkan sama musannif, definisi yang beliau sebutkan itu. Nah, di sini beliau ajarkan kepada kita bagaimana agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil dan sesuai dengan fakta. Maka di sini beliau kasih tahu kepada kita bagaimana cara itu. Dan adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala, kan kita mengatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, kita meyakininya 100% tanpa ada keraguan. Sesuai fakta? Ya sesuai fakta. Dalilnya mana? Karena kalau tanpa dalil berarti kita antara muqallid, orang yang cuma ikut-ikutan. Namun ikut-ikutan, kalau seandainya mengikut dengan orang yang punya dalil, maka sahih. Masalahnya kalau seandainya ikut-ikutan, namun kita tidak mempunyai daripada dalil. Ini yang menjadi masalah. Ikut-ikutan tapi tidak sesuai fakta. Ini yang menjadi masalah. Itulah yang dikata jahil kemarin. Nah, muqallid batil namanya. Adapun yang mengatakan bahwasanya seperti ini dan seperti itu dengan dalil namun tidak pas, kemarin kita terangkan bahwasanya itu adalah jahil murakkab. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, kalau taklid sudah cukup, taklidnya cukup, mengapa kita harus mengetahui dalil ini? Sedangkan tanpa dalil sudah cukup. Alasannya karena kalau cuma kita mengikut orang yang mempunyai dalil, namanya muqallid, di sini masih ada perselisihan pendapat ulama tentang keimanannya. Ada yang mengatakan bahwasanya keimanannya ini tidak cukup masih. Walaupun yang sahih dan mu'tamad kita katakan bahwasanya keimanan tersebut cukup. Terus kenapa kita mengetahui bahwasanya yang sahih cukup? Ada pendapat yang mengatakan tidak cukup. Faedahnya ketika kita mengetahui dengan dalil, berarti keimanan kita sahih tanpa ada perselisihan pendapat. Ayo, kita mau keimanan kita sahih tanpa ada perselisihan pendapat, ataukah kita katakan iman kita sahih benar namun masih ada perselisihan antara ulama, ini sahih apa enggak? Ketika kita mengetahui dalil ini, walaupun kita tidak bisa memaparkannya ke depannya, kalau seandainya ditanya sama orang dalilnya apa, kita sudah tahu dalilnya. Namun kalau kita tidak bisa memaparkan, enggak jadi masalah. Yang penting kita sudah tahu dalilnya, maka iman kita sudah dianggap sahih. Dan itu tanpa perselisihan pendapat antara para ulama. Dalam artian ini yakin 100% imannya diakui, dapat lisensi, dapat syahadah, dapat stok stempel ujur-ujur. Oh, ini orang ini dasar imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Sudah jelas ini? Nah. Maka di sini beliau mau menyebutkan dalil tentang adanya Allah Ta'ala, adanya Tuhan. Dan dalil ini nanti akan kita pelajari. Ada dalil akli sesuai dengan akal, ada dalil secara istilah orang-orang yang belajar tauhid itu negli, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala atau Rasulnya di dalam hadis atau dalam Al-Quran. Terus yang mana dalil yang paling bagus antara dua dalil ini? Dalil yang paling bagus antara dua dalil ini untuk secara mengglobal di dalam ilmu akidah, yaitulah dalil yang terbaik adalah dalil akli. Kenapa? Karena kalau dalil nakli itu hanya diimani dan dipercayai oleh orang-orang yang sudah beriman. Tapi kalau dalilnya dalil akli, mau orang beriman, mau orang yang tidak beriman, semuanya akalnya sama. Mau orang Indonesia ataupun orang luar negeri, mau orang Arab ataupun orang bule, mereka mempunyai akal pemikiran yang sama, yang mana ketika kita mempunyai kesepakatan di dalam pemikiran tersebut, baru setelah mereka mengimani, kita sebutkan Allah yang kita imani itu berfirman di dalam Al-Quran seperti ini. Nah, makanya Jalsidin Gana akan menerangkan tentang dalil akli dan dalil nakli. Namun secara argumen yang kuat
untuk pertama kali menetapkan keimanan bagi orang supaya masuk kepada orang yang beriman dan tidak beriman, maka dimulai dengan dalil akli sebelum dalil nakli. Makanya di sini dimulai dengan dalil akli dulu. Dalilnya apa? Dimulai dengan dalil akli. Jadi sini coba kita berpikir, alam semesta ini kan, subhanallah, ada langit, ada bumi, ada pantai, ada lautan, ada batu karang, ada pesisir, ada mutiara di dalam lautan, ada ikan-ikan yang berada di sungai dan di lautan, ada gunung-gunung, ada batu yang berbentuk semen. Ketika diolah, ada yang jadi batu bara, biasanya ada ini itu dan sebagainya. Subhanallah, ada batu split, kena. Itu semua di dalam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua, apakah ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan, ataukah kita katakan ada yang menciptakan daripada itu semua? Bagi orang-orang yang punya akal sehat mengatakan setiap akibat pasti ada sebab. Nah, berarti di sini pakai dalil sebab akibat namanya. Nah, seseorang tidak mungkin terlahir kecuali ada sebab pernikahan atau lain sebagainya antara orang tuanya dengan ibunya, bapak dan ibunya. Masjid ini mungkin 500 tahun yang lalu belum terbangun. Kalau seandainya ada orang panjang umur pernah lewat 500 tahun yang lalu di sini, sekalinya hanya lewat pulang bahasa, ada masjid deh. Itu dengan dia berpikir dia bisa menyimpulkan. Artinya berarti ada tukang bola ini. Ujar nangawan ada. Jadi sorangan masjid juga. Kira-kira apa nang madhakan kata-kata jadi seorang saja. Orang seberataan, ayo pikirkan aja. Ikam 500 tahun bahari lewat sini nang silam karena apa? Maulah artinya masjid ini antara batu lawan pasir bercampur sorangan, antara pasir lawan semen olah sorangan, antara batu bata dengan nang lain atau batu apa namanya nih, batu batako dan lain sebagainya susun sorangan. Tihang ada artinya di dalamnya ada besi dan apa ini bahan sorang. Artinya kan mungkin pasti ada yang menyusun daripada itu semua. Ini hanya bangunan masjid saja. Nanti pembangunan yang luar biasa, langit yang luar biasa besarnya tanpa ada tihang. Yuk, kita nak olah hubungan dengan abot pemikiran lebarnya bola tihang kan? Ada artinya ini langit luar biasa. 7 lapis langit terbang. 7 lapis langit terbang. Tanpa ada tihang terlihat dengan kasat mata, luar biasa. Wallahu a'lam apakah ada tihang apa ada. Intinya mata kita tidak pernah melihat. Namun ketika kita tidak melihat, tidak bisa kita menyimpulkan ada. Karena tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Banyak di antara hal-hal yang tidak terlihat tetapi ada. Jadi kita ngomong pembuktian itu seberataan dengan kasat mata panca indera. Banyak daripada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera, namun orang mengetahuinya. Contohnya lapar. Ayo, buktikan lapar. Dihatakan, katakan apa boleh katakan kelaparan? Oh, artinya lesu. Kan bisa ini berakting seakan-akan hanya lesu. Kehausan. Ayo, buktikan bagaimana kehausan. Adakah kau buktikan bagaimana kehausan? Tidak tahu kehausan itu kecuali orang-orang yang pernah merasakannya. Orang yang kada pernah merasakan haus, kata kawai juga, ini memadahkan haus itu berbeda. Makanya misalnya, makanya orang buta kan? Kalau semua melihat warna, ujar kawan mau bagus badar masih di sungai Bim warna hijau stabilo. Oh, hijau stabilo kan ada, hijau stabilo tuh ada. Dibilang kalau semua melihat hijau stabilo ada. Kenapa artinya ada hijau stabilo? Karena aku kan semua melihat. Bukan sesuatu, tidak semua sesuatu yang tidak terlihat itu ada. Maka ketidak pernah
melihatnya kita tidak bisa dikaitkan dengan ketiadaan atau keadaan suatu barang. Nang kurang itu berarti kita. Nang kurang itu kita. Maka itu deh, karena ini menyalahkan orang karena kamu kada melihat. Tapi nang salah karena kamu kada semua melihat. Jadi saya lah. Nanti pada suatu hari, ikam setelah meninggal dunia, ikam bakalan melihat namanya apa warna-warni ini dan sebagainya. Itu pun namanya meyakini adanya alam barzakh. Nah, makanya kalau kita katakan semua harus dibuktikan dengan panca indera, niscaya banyak orang beriman jadinya. Bah, ada tahu alam barzakh di sini? Langsung melihat alam barzakh namanya. Ini seberataan adalah hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita rasakan, namun itu semua kita yakini karena ada narasumber yang tidak pernah berbohong, yang diutus oleh Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Penyayang, yang Maha Kuasa. Namun ini seberataan dengan jenjang-jenjangnya. Karena kalau orang langsung mempercayai alam barzakh dan para anbiya dan rasul dan mukhabar itu, kecuali yang percaya dulu adanya Tuhan yang mengutus itu. Makanya yang pertama kali dibahas yaitulah ada Tuhan itu. Maka sedikit memulai dengan dalil sebab akibat, yaitu adalah kenapa Allah Ta'ala itu ada, Tuhan itu ada. Buktinya ini alam semesta tersusun rapi luar biasa. Sedangkan masjid saja kadang mau terbangun seorang, rumah terbangun seorang, mobil terbangun seorang, kecuali ada arsiteknya, tukangnya, mekaniknya dan lain sebagainya yang menyusut daripada itu sebenarnya. Subhanallah, orang banyak yang tidak percaya Tuhan. Padahal ketika inya misalnya menaiki suatu gedung, ketika gedung itu luar biasa uniknya, artinya gedung itu menyalai lampu, apik tangan aja nyala. Siapa pada bola langsung aja tangan menyala. Ada rumah orang kawan tetangganya cerita, aja mana menyalai lampu. Ada juga yang menyalai rumah lewat layar aja lagi. Nah, itu langsung ya gitu teman. Usia karena ampun olahan teknologi menyalai lampu lewat layar HP aja lagi. Maka pun lampu ini putih ini digulir sedikit aja, set ya ubah warna kuning. Diubahnya pun set ya warna hijau. Hanya kisah lampu aja pun kita mikirkan siapa yang mau olah teknologi ini deh. Bukan Jepang, bukan Cina adanya. Hanya tusuk gigi ya, halus-halus itu. Umatnya rapinya deh. Tusuk gigi ini. Ada aja yang menggawi artinya tusuk gigi ini. Jadi dia itu kita bingung siapa yang orang menggawi ini. Dijual murah kadang pulang sebungkus 5.000 aja. Kita seandainya terjulungi orang, nah ayo artinya olahraga itu. Aku tuh kan 5.000 benar-benar. Jadi, wah artinya luar biasa ini. Nang mempunyai mesin nang perusahaan ini. Ini hanya nang kita lihat aja, melihat kipas angin, melihat AC, melihat pesawat, artinya luar biasa. Pintar benar, cerdas benar, mempunyai pengetahuan nang luar biasa. Maka bagaimana dengan alam semesta ini? Sudah jelas oleh. Makanya jelas sedikit. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, artinya kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Dalil wujudnya Allah Ta'ala. Dan dengan segala sifatnya. Apa sifatnya? Yaitulah mempunyai pengetahuan. Bukan kisah lampu tuh deh. Ada mungkin kok orang gila dan kalau lampu deh. Orang yang ada sebuah belajar ada mungkin. Pastinya itu sebelum merancang lampu dengan beketek atau ampek atau gulir di layar HP, orang itu mempunyai pengetahuan sehingga kalau merancang itu, maka dari situ kita sudah bisa mensifatkan bahwasanya ini orang alim mempunyai sifat ilmu mempunyai kehendak mempunyai kekuasaan punya kekuasaan mungkin ini bolah banyu ini aja banyu aqua gelas ini yang punya kerada ilmunya, kerada keinginannya, lawan kerada kemampuannya, kerada lawan. Walaupun punya ilmu tentang mana, cuma kerada keinginan, kerada olah, mungkin tidak ada kerada pikirannya, olah mana? Keinginannya kerada, ada juga anak olah, kemampuannya ada, modalnya orang kan? Modalnya orang, artinya
pengen, gak pengen aja. Ilmunya kan jadi pelajari, kemampuannya mengededak. Jangan ada kemampuan artinya kami ngolah juga merek napa lah artinya. Merek ini, merek itu dan sebagainya. Maka ketidakmampuan itu tidak mungkin menciptakan dan merealisasikan daripada apa berada di sini. Maka alam semesta ini terjadi, terbukti dan terrealisasi itu menunjukkan bahwasanya zat yang menciptakan itu mempunyai sifat ilmu, mempunyai sifat iradat dan mempunyai kekuasaan sifat qudrat dan lain sebagainya daripada sifat-sifat yang akan kita terangkan. Ini berpikir terus deh. Ini apa artinya dalil akli. Dengan akal kita sudah kalau memvonis dan menghukumi bahwasanya Tuhan dengan segala sifatnya itu ada. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah yaitu memadai dengan dalil ijmali. Itu cukup dengan dalil secara global secara akli yang mengglobal. Secara global aja kita melihat bahwasanya ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali ada penyebabnya. Akibat pasti ada penyebabnya. Artinya apa tadi? Coba kita lihat di sini. Yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Langit, bumi dan barang yang ada di dalam keduanya. Sebahagian orang menyebut nama ini. Artinya guru kami yakin aja bahwasanya langit bumi ini kelihatan aja artinya. Kami tahu aja ada langit, ada bumi. Cuma langit dan bumi ini kan pada menciptakan. Terus kenapa? Kebetulan aja. Langit dan bumi ini ada kebetulan aja. Kita ini seberatan ada dengan secara kebetulan artinya. Ini ngarannya kalau bahasa Arabnya sudufah, kebetulan. Maka tinggal kita jawab seperti ini. Artinya kebetulan dulu. Pertanyaannya, kebetulan itu apakah yang memperbuat, apakah sifat dari perbuatan? Jadi saya ulang. Ini banyu dari sini melewati ada gundukan di atas rehal ini, melalui atas mikrofon ini, pindah ke sini. Ini adalah perbuatan. Ngarannya Allah. Nang memindah ini siapa? Di sini ulut nang memindah alam Allah. Ini perbuatan ngarannya. Jelas saya kalau ini lah. Ketika banyu ini gugur ke bawah, tersenggol, apa ngarannya? Perbuatan, disenggol. Nah, gugur itu nang tersenggol ngarannya kebetulan. Kalau nang dipindah ngarannya dengan perbuatan tersusun. Sudfah nang ngaran kebetulan itu adalah perbuatan asywa'i. Sifat daripada perbuatan asywa'i, sifat dari perbuatan nang tidak tersusun. Itu tuh ngarannya sudfah. Berarti bukanlah kebetulan itu nama gawi, namun gawiannya berantakan. Kada diolah-olah, dalam artian kada disengaja. Itu ngarannya sudfah. Sudah jelas kalau ini lah. Makanya ketika banyu itu balik, bukan kebetulannya yang membalik banyu itu, tetapi gawian yang tanpa direncanakan, itulah yang dingarakan bahwasanya itu kebetulan. Anak menyenggol, kesepak di jalan, akhirnya gugur. Maka kita katakan gugurnya kebetulan ulun tersepak. Nah, tersepaknya itu nama gawe. Ya saya kira tasepak. Nah, menyepaknya itu kada mesti ngajak, tungannya kebetulan enggak. Ya saya kira. Adapun kalau seandainya dipindah dari sini ke sini tersusun rapi. Nah kayak ini, nah rehalnya. Ini rehalnya ulang. Ini kayu nih. Apa nih tripлекnya apa nih? Ya ulah. Tersusun kayak ini. Mau lah kira-kira orang menyambat. Ini katanya rehalnya adanya kan kebetulan aja. Ini tukangnya mengukur sudah nah. Sini harganya setengah meter. Di sini 120 meter, ini 120 cm. Artinya ke sini nang kayak ini, karena diolah bentuk mana kayak ini. Ini ngarannya kebetulan kan atau disusun nggak bujur-bujur? Ya saya kira. Tersusun ini ngarannya fi'lun tidhami, gawian tersusun. Jelas, ini ngarannya burhanun nidham. Dalil tersusunnya sesuatu. Jelas saya kira ini lah. Adapun kalau seandainya kebetulan
kada tersengaja lah, makanya terbalik banyu. Maka kita katakan itu adalah ngarannya apa tadi? Kebetulan atau dinamakan surfa. Nah, akhirnya kita berkembang nama besar Pak. Masjidnya, jendelanya nih banyak di sini, lawangnya banyak di situ, kipas angin di situ, ember itu tiham di sini berapa biji. Ini kebetulan nggak dasar disusun kan? Ini disusun ini. Kalau kau mau nyamper kebetulan aja masjidnya. Kalau seandainya ini menyamper kebetulan pun berarti ada orang gawi, cuma ada sengaja sebenarnya sambil meigau kan? Nah, meigau. Soalnya meigau tuh kalau masjid lagi membangun semalaman begawi, soalnya ada di sini, soalnya tersusun. Apa ngarannya nih? Ada di sini, tiham ada di situ. Ini ngarannya kebetulan gawian orang nang meigau. Tapi yang menyenang orang nang dalam keadaan terjaga, menyusun di sini tiham, di situ ada apa namanya tuh? Ada jam tangan, di sini lampu dianak di sini. Oh, di situ artinya ada mesin apa namanya? Mesin mikrofon di situ artinya ada salon, di sini ada kipas, ada mimbar di belakang sini. Ini disusun bahasilah, maka pasti ada nama menyusun. Maupun yang tersusun atau ada, itu ada nama gawinya, bukan kebetulannya itu. Ini hanya kisah masjid saja. Bagaimana dengan alam semesta ini? Subhanallah. Ada pesisir pantai, ada laut. Dari setiap banyu ulang ada penghuninya. Artinya ini sungai-sungai, apa namanya? Ini iwak-iwak sungai. Ini iwak-iwak laut. Rasanya pun dah ini iwak sungai dan iwak laut. Subhanallah. Ember itu kurang di sini ada batu karang. Ini kenapa jadi lautnya bersih? Ini kenapa jadi karuh dan lain sebagainya? Ini sebenarnya apakah kebetulan? Apakah ada nama menyusun? Maka kita katakan kadang mungkin sesuatu yang tersusun itu kebetulan. Kebetulan itu adalah gawian yang tersusun. Sedangkan alam semesta ini semuanya tersusun rapi. Sesuatu yang tersusun rapi pasti ada yang menyusunnya. Siapa yang menyusunnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kisah alam semesta ya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kita sejauh-jauh fenomena alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di hati, di dalam diri kamu seorang, masing-masing merenungi. Apakah kalian tidak melihat katanya? Apakah kalian tidak merenungi? Subhanallah, mata ini ada dua biji di sini. Coba kalau seandainya matanya di atas sini, Oma, kau hujanan atau apa? Habis kan? Ada kau hujanan di kau hujan? Apa? Haro di tinggi banyu aja kena hujan. Kalau hidung banget balik ke atas. Haro lama sudah. Subhanallah, untung ini kalau seandainya dia enak di sini nggak boleh. Luar biasa Allah Ta'ala menyusun. Biar ubah sedikit ya matanya Nang ini sebelah di sini, karena kada bagus lagi, kalau kelihatannya hidung kayak apa. Makanya nang apa aja manusia ini artinya kada bungasnya, tetap bungas. Nang kayak apa aja kada bungasnya manusia ini tetap bungas. Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami Sidin pernah ditanya di dalam bab tolak itu, kalau seandainya artinya orang bersumpah, kalau seandainya ikam bini gue artinya tabungas bulan, dalam artian kalau seandainya bulan tabungas pada ikam, nescaya aku ceraikan ujar nolakin. Nggak apa jatuh pada tolak. Dia sudah mengajar pada jatuh tolak karena manusia adalah ciptaan terbaik Allah SWT. Ciptaan terbaik ini manusia sudah. Nang kayak apa aja indah dalam bulan, manusia jauh lebih indah daripada itu. Karena manusia ini Allah Ta'ala menciptakan dengan tersusun rapi luar biasa. Belum lagi Allah SWT laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan ciptaan dan susunan yang terbaik dari yang lain. Karena lebih baik dari manusia ini. Makanya buat ibu-ibu udahnya kan bisa kena pedernya mah, pedernya aku kada bungas katanya. Atau orang buat lagi mah kada kampan namanya ini. Ganteng benar sudah. Karena manusia adalah penciptaan terbaik yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, melebihi dari yang lain. Makhluk mana aja kada masih seberatan standarnya di bawah manusia. Jadi
Nanti apa yang ada emasnya, orang tetap orang itu emas karena itu adalah penciptaan yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamahu. Jelas saya kira inilah. Naam. Makanya jadi alam semesta ini, langit, bumi dan berat yang ada di dalam di bawah naungan langit, nang di atas bumi itu sebenarnya adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Manusia seperti itu juga di antara langit dan bumi. Manusia di antara langit dan bumi. Maka manusia dirinya sendiri adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jelas ini ngarannya ngarannya dalil intidhami, ngarannya ada namanya bahwasanya itu tadi kebetulan aja. Kita katakan tidak mungkin kebetulan karena tersusun. Tersusun itu adalah fi'il muntazam ngarannya, bukan ngarannya bukan secara kebetulan. Bahkan nang kebetulan aja kadang membuat dirinya sendiri. Kebetulan pun harus ada nang memperbuat. Minggu ini ulun datang ada misalnya di belakang ini mimbar, di sini ada bambu, di sini ada rehal. Paribasanya bulan dudi ulun datang, rehal ini kan ada lagi di sini. Apa ngarannya nih? Kursi ini kan ada lagi di sini, maka itu menunjukkan bahwasanya ada orang yang memindah daripada itu seberatan. Ya saya kira karena mungkin pindah seorang ini handal, ini seberatan. Dan lain sebagainya daripada dalil nang ulun akan sebutkan dan paparkan secara panjang lebar di masalah wujud kena. Karena kena ada dalil ngarannya tasalsul, regenerasi yang tidak ada habisnya. Ada kena ngarannya dalil daur. Ini hanya sebagian dalil. Di antaranya dalil sebab akibat, dalilul hudus kalau bahasa Arabnya itu. Ada lagi, yaitu adalah dalil intidhami yang barusan sebutkan. Ada lagi kena dalil tasalsul dan lain sebagainya. Kena insyaallah akan membahas. Hukum ini jelas. Nah, maka yang menyusun ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala, zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, zat yang maha memberi, zat yang maha luar biasa bijaksana, dan zat yang maha luar biasa di dalam menyusun daripada segala sesuatu tanpa mencontek dari sebelumnya. Nah, ini ngarannya al-mudabbir, yang membikin daripada sesuatu tanpa ada contekan sebelumnya. Kalau kita ini tak boleh nama-nama mencontek dulu. Sudah mencontek dulu. Namun yang ada mencontek itu mau jadi mencontek terus. Nah, apa aja tuh? Anak pola motor lah, sampai begini orang pola mobil aja harus nyontek dulu. Fortuner lah, apa? Dicontek orang? Ular sawah lawan anak Honda aja. Fortuner aja udah dikatakan ular lawan apa? Lawan anak Honda. Apa ngarannya tuh? Pajero, apa? Bentuknya dilorong. Pajero itu dilorong dari apa tuh ngarannya tuh? Kadal pasir. Ini. Terus apa lagi? Bubuhan motor-motor kayak kodok, dari kodok. Ada orang karena sebenarnya mencontek kita ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya la ala mislin sabiq, tanpa ada mencontek daripada sesuatu sebelumnya. Langit dan bumi ini sebenarnya tanpa mencontek. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Nah, setelah dalil akli tadi, akhirnya Sidin menyebutkan daripada dalil naqli, dalil Al-Qur'annya. Apa jadi Sidin? Artinya ini adalah bumi, langit, dan barang yang ada dalam keduanya itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi Allah taala dalam firman-Nya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi petunjuk atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada mempunyai akal pikiran adanya. Jelas saya itulah. Coba kita lihat presiden di dalam kejadian segala langit dan bumi kita sebutkan dan bersalahan malam dan siang. Bayangkan siang lawan malam silih berganti. Luar biasa ini, siapa yang mau ubah?
Susunan siang dan malam karena engkau mengubahnya. Terus lagi apa? Sesungguhnya sekalian itu sebenarnya dan petunjuk atas keadaan Allah Ta'ala. Itulah yang menunjukkan bahwasanya ada yang memindah antara siang dan malam, pergantian siang dan malam. Terus apa lagi? Yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada mempunyai akal pikiran adanya. Jadi orang-orang yang punya akal pikiran bakalan mengetahui bahwasanya ada Allah SWT yang mengatur sesuatu. Bahkan ini dalil naklinya dicampur dengan dalil akli. Kan dalilnya Al-Quran ini. Namun dalil Quran ini bisa kita berikan bahkan kepada orang yang tidak beriman. Karena Allah Ta'ala ini menghitung daripada orang-orang kafir ini. Maksudnya, kalau kalian tidak percaya juga Muhammad ini adalah utusanku dan aku adalah yang menciptakan segalanya, lihat dia yang langit dan bumi sebenarnya. Ayo siapa yang menciptakan? Lata dan Uzza yang ikam olah itu kan? Ya Allah, Tuhan ikam mengolah. Sayyidina Umar bercerita bahwasanya artinya Umar kan ada kalau waktu zaman jahil itu mengolah Tuhan dari tepung, dari roti, kelaparan kan makan Tuhannya. Tuhan kau dimakan oleh makhluk kan dia Pak? Inya untuk menyelamatkan dirinya sendiri kita kawat Tuhan tadi. Untuk memberi manfaat dirinya sendiri kita kawat, apalagi hendak memberikan manfaat atau kan kemudaratan kepada orang lain. Ini sebenarnya yang cuma bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Terus lagi Sidin, di sini Sidin hendak menerangkan bahwasanya kita ketika hendak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui 3 hal, 3 hukum. Mana hukum inilah yang menjadi patokan karena di dalam ilmu tauhid, yaitu adalah hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi yang pernah ulun sebutkan sebelumnya di beberapa pertemuan. Musannif di sini cuma memberikan praktek sedikit tentang masalah dalil. Namun Sidin kembali pulang ke topik tentang bagaimana mengisbatkan daripada akidah, menetapkan akidah tadi, supaya menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari pikiran-pikiran yang mempengaruhinya. Nah, Sidin, kalau kita hendak paham bujur masalah tauhid ini, maka sebelum kita membahas secara mendetail dan mendalam tentang ilmu tauhid, kita harus dulu mengetahui bahwasanya ada 3 hukum yang berbeda dan definisinya pun berbeda, yaitu adalah hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Dan ini harus dibahas dan diketahui sebelum mempelajari daripada ilmu tauhid. Dan disini makanya apa? Sebagai lagi dinukil dari ibarah Suhaimi dengan maknanya. Ini Sidin mengambil dari ibarah kitab Suhaimi. Dan di sini pun Sidin tidak perlu Sidin menyertakan teks bahasa Arabnya. Langsung aja Sidin terjemahkan. Apa Sidin maknanya? Adapun ma'rifatullah dan ma'rifat Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara. Mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui Rasul terhenti atas 3 perkara. Apa tadi? Yang tersimpan di dalam hukum akli. Yang tersimpan di dalam hukum akli. Nanti akan datang syar'i dan adi. Jadi pulang hukum akli. Apa jadi? Yaitu wajib, mustahil, jaiz. Dalam artian hukum akli ini kita terbagi 3 ulang. Hukum akli jaiz, hukum akli mustahil, dan hukum akli wajib. Mana dikenakan datang? Lihat ya, hukum akli dia kenal banget tulisannya. Di mana itu? Hukum akli wajib, mustahil, jaiz. Kita sini paparkan pulang secara panjang lebar. Ini secara global dulu sini terangkan. Terus lagi apa? Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini. Jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid harus tahu dulu 3 perkara ini. Didahulukan atas sebutan 20 sifat. Bahkan kita mendahulukan daripada sifat 26 wujud, hikam, bako, dan lain sebagainya. Dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i. Tambahin lagi. Jadi kan hukum akli terbagi 3. Belum lagi, ada lagi hukum akli 1, ada terbagi 3 kan. Itu apa? Tambahin lagi hukum syar'i. Dan lagi ditambah di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi dan hukum adat. Karena boleh dapat keberadaan satu sama lain adanya. Karena antara hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi itu berbeda. Kalau kita tidak mengetahui perbedaan antara satu dengan yang lain ini, maka inilah yang menyebabkan
sesuatu yang fatal terjadi dalam akidah kita kan. Yang salah-salah kita iya nang akhirnya menyamakan antara makhluk dan Allah Ta'ala gitu. Menyamakan diri dengan Allah Ta'ala gitu. Madahkan bahwasanya yang ada harus terlihat dan lain sebagainya. Karena ulun akan terangkan nong kayak apa contoh bahwasanya tidak semua yang ada harus terlihat. Itu tadi sebagian contoh aja. Banyak lagi contoh-contoh yang kuat karena dari yang kuat. Insya Allah akan ulun terangkan di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Di sini Sidin setelah itu hanya membahas tentang hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Ini semua untuk apa? Untuk membenahi akidah kita. Untuk apa kalau akidah kita terbenahi? Untuk supaya kita tahu tujuan hidup kita ini. Jelas saya ulang. Sebenarnya ini harus mengetahui daripada tujuan hidup. Dan seseorang tidak bakalan mengetahui tujuan hidupnya kecuali kalau seandainya dia beriman dengan Allah Ta'ala, Rasulnya, dan hari akhirat. Ampunnya kada, iya nang kada tahu tujuan hidup. Bahkan ampunnya orang kada tahu nang kayak ini. Di dalam menikah aja kada tahu. Menikah aja kada tahu tujuannya menikah. Iya nang ampun kan. Nang menyebabkan perkelahian, nang menyebabkan perselingkuhan, nang menyebabkan bini rasa kurang aja. Ini gara-gara kada tahu. Kisah sampainya ke bini itu. Loh ini kan banyak orang kada tahu. Nah kayak apa artinya bini nang ideal itu. Nah kayak apa pasangan nang ideal. Nah kayak apa laki nang ideal. Adanya nang datang cuma kada tahu cocok kan ada lo aku. Semalam aku adanya tertarik dengan orang cuma kada tahu cocok atau kada kalau aku. Maka itu orang itu harus tahu kenapa ia jadi menikah. Dan itulah yang menentukan karena ketika menikah. Apakah ini akan membahagiakan baginya atau kada? Apakah sesuai apa kada? Kada, maka itu bagaikan orang nang berjalan di hutan, ujar orang, ikam berjalan terus. Jalan dia terus. Artinya hutan itu sekitar 100 meter atau 100 kilo. Nah, karena di hutan itu ambil satu batang kayu nang cocok tinggal ambil, nang terbaik. Cuma artinya sebutin kayu aja lah. Sebutin kayu aja diambil. Dan amunnya sudah lewat pulang, kada boleh lagi dibuliki. Itu sebagian orang kayaknya mendengar artinya mencari kayu yang terbaik lah. Ya artinya 5-10 meter berjalan di hutan ada mulai kayu bagus artinya. Kadang lo. Artinya ambil boleh sebiji kayu aja. Ada boleh lebih. Ambil ini kah atau gimana? Amunnya diambil ini artinya sedangkan di sana bisa aja lebih baik lagi. Masih panjang perjalanan 100 meter 100 kilo. Udah kemana 100 kilo. Wah ini gini dulu. Sabar dulu. Jalan lagi. Jadinya ada lagi kayu yang terbaik sana. Berjalan pulangnya. Jalan sekitar 20 meter ketemu pulang kayu. Bisa lah artinya ada soalnya kayu yang lebih baik daripada yang tadi. Ya jangan aku bareng dari yang pertama menyesal atau aku aja. Oh ini hanya 20 meter berjalan namanya dapat kayu yang kayak ini berarti artinya sekilo di depan lebih bagus pada nanti berjalan pulang. Dasar kucil kayunya bagus barang tadi. Bisa lah apa artinya. Akhirnya apa? Berarti di sana artinya ada lebih baik berjalan pulang, ketemu pulang. Akhirnya dengan itu tadi bisa mengambil apa ngarannya kesimpulan. Berarti semakin jauh semakin bagus kayu. Sekalian pas berjalan sekitar 50 kilo sudah ketemu kayu. Jangankan lawan nomor akhir tadi, lawan nomor pertama tadi aja jauh nomor bagus nomor pertama. Iya amarnya. Oke, banyak. Bebulik kada kawa. Bebulik kada boleh. Anak Batarus usianya nih artinya nang. Balik pulang bareng di sana. Alhamdulillah. Aja tawakal. Jalan lagi. Mudah niatnya itu dapat harus satu bulan yang baik. Bisa lah ada yang baik orangnya. Nah, apa nih ambil kalau ini musik ada lagi yang baik itu terakhir. Aja dicobaan nih jalan pulang. Tetamu sekalinya terbaik pada nang ini cuma nang nomor 5 tadi lebih baik pulang pada nang ini. Maka nang apa? Amun orang kada tahu tujuan hidup nang kayak gini. Karena tertamu oh nang terbaik. Nah ini kada baik pulang. Akhirnya dapat amun kayak itu sampai akhir sampai 100 kilo kita ambil kayu. Kira-kira terbagus nama ambil kayu buruk kah?
Pada kada mengambil kayu sama sekali kan? Mengambil kayu buruk bagus, pada kada mengambil sama sekali. Maka itulah perumpamaan daripada hidup ini. Di dalam menikah, di dalam di dalam keseharian dan lain sebagainya, kita itu harus mempunyai tujuan. Jelas saya kalau amunnya ada tertangkap apa-apa, karena apa-apa, iya tuh orang banyak berpikir aja tak, berpikir aja, cocok, kadang aku aja, cuma kan ada bisi anunya, ada bisi patokan. Iya, emang kada kawin-kawin tak? Iya, emang kada belajar tak? Iya, emang kada gawi-gawi tak? Anak pegawai, kayaknya artinya wih benar gawian ini ada yang bagus lagi. Kayaknya ada tawaran yang bagus. Nanti ada kayaknya nang bagus lagi sampai aja cuma harus ada gawi-gawi apa? Dalam artian apa? Sebenarnya itu harus ada dari awal perspektif kalau istilahnya itu ada tujuan sudah dari awal. Oh artinya kategori aku nanti ini makanya ambil kayu tadi. Kalau seandainya sudah ada tujuan dari awal, kira-kira 10 meter kan sudah bisa mengambil kayu, beli kayaknya. Apa misalnya? Artinya kayu yang bagus, orang itu bisi kriteria masing-masing kayu bagus itu. Artinya kayu yang menurut aku bagus adalah kayu ulin. Sudah menurut aku kayu ulin, kan rembang lagi sudah. Nih kayu ulinnya. Biar namanya apa? Di sana biar ada kayu sumpung, Pak. Ada kayu apa? Ada kayu jati kah? Ada peduli lagi kah? Karena dari awal ini mencari kayu ulin. Dapat kayu ulin 10 meter berjalan sudah hebat kayaknya. Aku udah dipikirkan. Aduh, saya mikirkan di sana kayu yang bagus atau ada. Amunnya kada ada spek dari awal ya, nah apa tuh? Oh, artinya mesti ada yang bagus. Coba dari awal artinya kayu jati. Nah, kayak itulah di dalam hidup ini. Kita ini mencari apa hidup ini? Kita harus pakai sabini dulu nih, ya. Ini banyak begini orang apa dengan begini kita tahu. Kayak barunya begini. Maka nanti apa tujuan kita ketika begini? Apakah tujuan kita cuma hanya memuaskan mata kita? Nah ini kali kan, punya orang tujuan begini, asal mencari kepuasan mata aja, kepuasan nafsu belaka karena keuntungan. Makanya syariat itu datang untuk mengatur nafsu dan akal kita ini sekira seimbang. Amun yang ada iya nak, harus kawin gitu artinya. Amun yang aku kawin begini, gitu artinya, punya kawin begini. Karena 20 tahun akan datang, harus tuh pumasan gitu jaga. Pikir akan 20 tahun lagi. Aduh, ada apa-apa. Artinya punya aku gawe ini mau ya Allah kayaknya kita menghadang gawian nang artinya mengetek aja di rumah, cuma autopilot datang duit. Sawat kelaparan di rumah, dapat apa-apa. Maka kita dari awal harus tahu tujuan kita apa. Bagi orang-orang yang beriman ketika menikah, tujuannya apa? Bagi laki-laki mencari pendamping nangkawa, memberikan inya peluang supaya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ada bini nang sesuai lawan kita nangkawa menjaga anak kita gitu. Biar pakai apa aja bungasnya bini cuma di rumah tapi ada anak kada mau urusi apa artinya sama udah bisa bini bujur aja bini sadang-sadang aja tuh artinya menyenang lain ada aja lagi nonton bungas pada bini itu tapi artinya untuk nang standby di rumah ngurusi anak artinya ngalih badan mencari apalagi zaman begini nih maka ketika ini sudah ada tujuan itu artinya yang penting nah iya mau di rumah aja maksudnya mau urusi anak sudah kada pikirkan apa-apa lagi dah karena inya sebenarnya tujuannya yaitulah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena amunnya kita mau umpati sekedar hawa nafsu aja udah habisnya aja tuh bangun binian juga anak apa? Anak nasugih. Banyak yang kita sugih di luar sana. Artinya apa sugih lagi ada siapa yang datang tadi? Oh, yang datang tadi ke Thailand. Thailand datang madangin Fortuner. Datang ke Fortuner. Oh, Fortuner datang. Bisa nang Land Cruiser kan enggak? Kalau ada kawin-kawin gara-gara hadang gitu. Udah standarnya kita kan. Oh, artinya engkau membimbing aku sama-sama sembahyang, menyembahyang punya sunnah. Masalah kena ke depannya apakah ini sunnah apa ada? Biar nang datang ke Fortuner itu ada mungkin kada mesti yang putihnya Fortuner itu. Baru apa kuitannya aja. Ibu sudah kawin, mana ya, ngaku ikan hasil orang gimana Fortuner gimana? Itu bahagia tak? Haro, aku dulu lagi bini kada ada apa-apa
Makanya tujuan yang paling pertama dan utama ketika menikah itu yaitu adalah supaya menikah kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang kena berbeda-beda itu jalurnya beribadah ini. Ada yang di mihrab aja. Karena modelnya dasar rezekinya ini diberikan oleh Allah taala melalui sesuatu yang la yuhtasab, kada perlu mencari. Ada juga orang yang harus mencari, itu kita carian macam-macam. Dan ingat, kadang-kadang istilah menikah itu harus satu frekuensi laki dan bini. Dalam artian seimbang seberataan. Masalah kafaah ya ada. Tapi maksudnya seimbang seberataan apa? Sama-sama kada menyarikan. Sama-sama ini kada awal tuh. Ini ada yang menyarikan, ini ada yang kada menyarikan. Itu fungsinya apa? Supaya berpasangan. Nah penyarikan ini ada yang meredakan supaya jangan menyarikan. Nak pena bayut benar nih, belum pena baik benar. Kata kau juga baik benar juga. Harus ada juga kadang emosi itu nih. Itulah fungsinya. Makanya jadi Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Artinya di antara daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala menciptakan dari diri kalian itu saling berpasangan, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi akhirnya. Yang ini artinya penyarikan. Yang ini polos benar. Yang ini polos benar. Ini aja artinya dalam pilihan ini polos benar juga ya. Hanya dapat duit gajian 2 juta. Ada orang minta kasihan artinya. Binget. Anak bini kada kasihan kan? Kasihan itu artinya mau kasihan benar itu. Nah, luput ya anak bini mana itu kasihan nih kamu. Ada juga batasnya kasihan itu, ada juga yang dahulukan. Makanya di situ akhirnya ada apa namanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan akhirnya dengan itulah akhirnya Allah Taala fungsi utama litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan ketenangan dengannya. Ketika berbini tadi tenang, karena apa? Fungsi tujuan kita dari awal sudah mendapatkan keridhaan Allah Taala beribadah. Ketika melihat bini, alhamdulillah ada macam-macam, artinya maasih aja, mau urusi anak bagus saja, artinya walaupun dia bisa bercari, kamu gimana ya berbagi begini itu. Alhamdulillah artinya aku bisa bercari, artinya bini kada perlu. Waktunya perlu bercari, modalnya bebasnya bini kau aja, bantuin, udah. Akhirnya matanya ada tertuju ke siapa-siapa lagi sudah. Amunnya nang tujuan dari awal artinya aku harus bini nang putih, mata galak. Dagu belah, artinya perawakan tinggi, wah macam-macam, habis kan? Setiap generasi ada berganti terus kan? Ya, nah, akhirnya ini, itu dan lain sebagainya kan ada tujuan apa? Jadi saya kira begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan daripada alam semesta ini, Allah Ta'ala pulang atur, Allah Ta'ala reda pulang seberatan itu dengan peraturan-peraturan tertentu. Inilah kenapa agama Islam adalah agama yang terbaik, karena agama Islam ini seberataan diatur. Diatur itu bukan memonopoli kita, menjadikan kita boneka. Namun kita ini ampunnya kada diatur kayak itu, kalau bisa pikir seorang, itu bisa pikir seorang. Menurut kita baik, belum tentu itu yang terbaik. Allah Taala lah yang memilihkan yang terbaik bagi kita. Wah, makanya orang yang mengenal Allah Taala, mengenal Rasulnya dan mengenal agama dengan benar, maka kehidupannya pasti akan teratur. Karena yang penting sudah berusaha. Sisanya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan baginya. Makanya udah disebutkan di pertemuan sebelumnya kan, sangat berbeda antara orang yang mencari kepuasan sendiri ketika mencari kekayaan atau begawi dengan orang yang begawi cuma sekedar mencari keridhaan Allah Taala. Karena amunnya mencari keridhaan Allah Taala, yang pentingnya jujur, yang pentingnya begawi sudah dapat keridhaan Allah Taala, apakah hasilnya? Itu belakangan. Tapi amunnya orang mencari kekayaan sendiri, itu kada habisnya kita. Bahkan kekayaan itu yang bisa membunuhnya kita. Sakit hati.
Nah artinya kada kau lagi dinikmati ini, kada kau lagi dinikmati ini, yang ini dicuri orang, yang ini diambil orang, dan dikaplingi orang. Karena ia merasa bahwasanya itu sebenarnya untuk memuaskan dirinya. Sedangkan kalau memuaskan dirinya itu ada batasannya. Sepaling jauh juga jaraknya, yaitu adalah dengan meninggalnya ia daripada dunia. Tapi kalau seandainya ia mencari ridha Allah Ta'ala, maka dari dunia akhir hayat sampai meninggal dunia dia akan mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Qadawatuh. Nah mudah-mudahanlah dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap sesuatu itu mungkin saja sulit kalau kita menopangkan sesuatu tersebut kepada diri kita. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala yang menolongi, apa yang sulit bagi Allah SWT? La ya'jizuhu syai'. Tidak ada yang bisa membuat Allah Ta'ala sulit. Tidak ada yang membuat Allah Ta'ala keberatan. Semua itu sama. Antara menciptakan semut dan menciptakan gunung yang besar, tidak ada perbedaan di dalam kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita di dalam segala perkara kita. Kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita, maupun yang di dunia ataupun akhirat. Allah Ta'ala selalu menghubungkan setiap pekerjaan kita untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua menjadi tanaman kita buat negeri akhirat kita, dan semoga kita bisa menikmati tersebut kelak bersama orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama para rasulnya, para anbiya-nya, dan pimpinan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'in alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu khalqillahi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya
Oh